Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan sharing session bersama dengan Momenku Project dengan judul Manajemen Keuangan Rumah Tangga. Nah, kami memiliki tagline Keuangan Sehat, Keluarga Kuat. Dengan tagline ini kami berharap ketika teman-teman memanage keuangan untuk menjadi lebih sehat, maka keuangan keluarga teman-teman menjadi lebih kuat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik manajemen keuangan rumah tangga ya, tapi sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa dilarang untuk menyebarluaskan materi tanpa seizin saya, dilarang juga untuk menggunakan, mencetak, menggandakan, dan menyebarluaskan materi untuk konsumsi umum ataupun untuk kepentingan komersil. Jadi nanti materi video ini tidak boleh direkam, kemudian atau disebarluaskan isinya tanpa seizin saya, kecuali untuk kebutuhan testimoni ya, nanti kan teman-teman akan diminta untuk mengisi testimoni. Kemudian nanti kan dikasih PDF-nya, itu juga dilarang untuk digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain ya, termasuk juga mencetak, menggandakan atau lagi menjualnya gitu. Nah, ini adalah saya founder dari Momenku, nama saya Amalia Hoironisa, kemudian panggilan saya Lia, umur saya 29 tahun, domisili saya Bogor, dan sekarang statusnya sudah menikah dengan satu anak. Pekerjaan saya itu auditor halal karena background saya teknologi pangan, selain saya juga bekerja sebagai pengajar di kelas Momenku. Nah, jadi tidak ada background ekonomi dalam diri saya, tapi saya menyukai topik-topik tentang keuangan dan juga financial planning ya, keuangan, perencanaan keuangan untuk keluarga. Jadi semua yang saya share di sini ada sumbernya, saya cantumkan juga sumbernya, dan kalaupun yang bersifat teknis itu berdasarkan pengaturan manajemen keuangan saya selama beberapa tahun ini gitu. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi saya, silahkan menghubungi ke nomor ini, email, ataupun bisa kontak saya via DM Instagram ke sini. Saya sering membagikan tips-tips keuangan di Instagram saya pribadi. Nah, kemudian ini adalah outline hari ini. Kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah masalah finansial umum yang dihadapi oleh rumah tangga, kemudian penyebab dan solusi terkait masalah ini, to-do list bulanan sebagai summary dari nomor 1 dan nomor 2, dan tentang Momenku sebagai penutup. Nah, yang pertama adalah apa sih masalah finansial umum yang dihadapi rumah tangga dan apakah saya mengalaminya? Nah, ini adalah masalah-masalah umum yang saya coba petakan, ada 4. Yang pertama, tidak bisa menabung atau tabungannya terpakai secara terus-menerus. Kemudian ada hutang, kemudian juga harus membiayai orang tua atau mertua atau saudara. Dan yang keempat adalah ketidakterbukaan antara suami dan istri soal keuangan. Nah, sekarang kita lanjut ke penyebab dan solusi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan masalah tersebut terjadi dan bagaimana menyelesaikannya? Nah, yang pertama tentang tabungan yang tidak bisa menabung ataupun karena tabungannya terpakai secara terus-menerus. Penyebabnya ada 4 ini. Yang pertama, kalau kita nabung di akhir. Artinya, kalau gajian misalnya 10 juta, kita nabungnya setelah 10 juta itu habis, atau mungkin ya sisanya aja setelah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya sisanya sedikit dan akhirnya nggak bisa nabung. Yang kedua, kita nabung terlalu besar, jadi gaji 10 juta kita nabung langsung 6 juta di awal, ya, terus 4 jutanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, padahal kurang. Akhirnya apa? Akhirnya yang sudah ditabung terpakai, ya kan, diambil. Yang ketiga, kita tidak tahu anggaran pengeluaran bulanannya berapa. Kita kan setiap bulan kita mengalokasi, untuk kebutuhan makan sekian, untuk listrik sekian, untuk air sekian. Nah, itu kita tidak tahu total budgetnya berapa untuk satu bulan tersebut. Kita asal pakai aja. Akhirnya sering tabungan terpakai. Nah, yang terakhir adalah kita menabung tidak terpisah. Artinya ya untuk menerima gaji di situ, untuk nabung di situ, untuk kebutuhan sehari-hari di situ, semuanya ada di satu tabungan. Seringkali kalau kita tidak memisahkan rekeningnya, kita akan mudah untuk mengambil uang yang sudah kita sisihkan untuk tabungan gitu. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah teman-teman perlu mencatat pengeluaran bulanan, kemudian setiap hari ya harus catat, terus dievaluasi mana yang sebenarnya bisa dihemat setelah 1 bulan. Ternyata saya banyak beli makanan jadi, berarti perlu menghemat dengan cara memasak, saya seperti itu. Kemudian kita perlu menentukan anggaran dasar biaya hidup. Anggaran dasar ini tadi untuk benar-benar untuk biaya hidup ya, untuk makan, untuk listrik, untuk air, untuk biaya kontrakan, misalnya seperti itu. Nah, ketika misalnya dari 10 juta, anggaran dasarnya ternyata 5 juta. Nah, lebihnya 5 juta lainnya dihitung sebagai tabungan. Dan setelah itu, kita harus menabungnya di awal, setelah tahu anggaran dasarnya. Jangan seperti tadi, menabung di awal langsung 7 juta.
gitu. Nah, padahal ternyata 3 juta itu nggak cukup untuk anggaran dasar. Jadi perlu banget untuk tahu anggaran dasarnya dulu, baru kita menabung di awal. Dan yang terakhir adalah menabung di rekening terpisah. Jadi jangan dicampur. Nah, apa sih fungsinya mencatat? Fungsinya mencatat itu akan menghasilkan data, dua data. Yang pertama adalah pemasukan, yang kedua adalah pengeluaran. Data pemasukan itu fungsinya untuk apa? Nanti kita bisa tahu nih, oh ini sumber-sumber uang kita selama 1 bulan. Terus pengeluaran untuk apa aja? Oh kita ini kategori-kategori ini loh yang ternyata kita terlalu banyak kita keluarkan tiap bulan. Oh ternyata saya nggak hemat di sini ya, saya boros di sini. Ini terketahuan dari pencatatan pengeluaran. Kemudian kita mengetahui dari selisihnya dari pemasukan kita tiap bulan, pengeluarannya kita tiap bulan, oh ternyata selisihnya 500.000. Oh kecil banget ya, oh ternyata boros di sini, boros di misalnya makanan jadi, oh ternyata saya boros di misalnya transportasi atau boros di kuota internet. Oh ternyata saya harus melakukan penghematan di kategori ini supaya nanti sisa uangnya bisa bertambah dan akhirnya kita bisa menabung lebih banyak. Nah data sisa uang ini yang penting dan data sisa uang ini penting untuk sebagai gambaran kita bisa nabung berapa, dan data pengeluaran yang ini adalah bisa jadikan sebagai referensi anggaran dasar gitu. Tapi harus yang benar-benar untuk kebutuhan hidup ya, jangan sampai ada plus-plusnya lah, jangan terlalu banyak plus-plus. Boleh kita masukkan untuk kebutuhan misalnya untuk rekreasi, untuk nonton film boleh, tapi jangan terlalu banyak juga gitu, supaya nanti kita tetap bisa menabung. Ini gajinya 18 juta, sisa uang 500.000 kan sayangnya sedikit banget gitu ya untuk menabung gitu. Nah itu fungsinya untuk tadi kan disebutkan salah satu alasan kenapa sering nggak bisa nabung adalah karena rekeningnya belum terpisah. Contohnya terpisah itu seperti apa? Seperti ini rekening utama saya, kemudian saya punya rekening-rekening lain yang fungsinya untuk tabungan dana darurat, tabungan haji, tabungan pendidikan. Nah ini nanti di tiap tabungan ini akan nge-track, kita ada aplikasi, kalau di Momonku akan diajarkan aplikasi untuk pencatatan. Jadi tiap tabungan ini terhubung dengan satu satu dompet di sini. Misalnya rumah di sini, ini juga ada hubungannya ke rumah yang di sini. Jadi di pencatatan di sini bisa ketahuan sudah berapa persen sih menuju target gitu. Nah fungsi rekening ini untuk melatih disiplin. Jadi tiap bulan saya sudah memetakan nih anggarannya untuk nabung itu 3 juta, 1 juta ke dana darurat, 1 juta ke Tapenas, haji, 1 juta untuk pendidikan. Nah itu kita disiplin tiap bulan akan nabung. Yang kedua kita akan lebih rapi karena kan nggak campur-campur ya. Kita tahu oh dana darurat kita udah berapa, pendidikan untuk anak udah berapa. Yang terakhir kita bisa tracking. Oh ternyata dana darurat kita targetnya 100 juta, sekarang sudah 50 juta, berarti sudah 50% gitu. Kalau ini kecampur kan susah untuk trackingnya, kita sudah berapa persen kan gitu. Nah yang kedua adalah setelah kita tadi masalahnya adalah kita nggak bisa menabung, yang kedua adalah kita terjerat hutang. Nah terjerat hutang itu masalahnya apa? Biasanya karena keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Cara membedakannya bagaimana nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Terus nggak punya tabungan. Tadi ya ini terkait dengan materi yang sebelumnya. Kemudian kita tergiur dengan cicilan rendah dan tidak punya tujuan keuangan. Nah solusinya seperti apa? Kita perlu membedakan antara mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Dan kita harus mendahulukan kebutuhan dulu. Setelah tahu kalau ini hanya keinginan, kita dahulukan kebutuhan. Kemudian terkait dengan cicilan yang rendah, ini karena kita nggak tahu biaya keseluruhan. Jadi kita perlu banget untuk menghitung biaya keseluruhan, jangan cicilannya aja. Nanti ada simulasinya. Yang terakhir adalah kita nggak menghitung, kita tidak punya tujuan terhadap tabungan kita. Nah ini nanti dijelasin juga di slide berikutnya. Ini contohnya. Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu adalah kita bisa hidup tanpa itu. Kita bisa hidup tanpa motor, ya udah pakai Gojek. Kita bisa hidup tanpa mobil, kita bisa pakai mobil online. Kita bisa hidup tanpa hewan peliharaan gitu. Terus kalau kebutuhan itu kita tidak bisa hidup tanpa itu.
udara, rumah, air, ini adalah kebutuhan. Nah, bagaimana cara membedakan antara kebutuhan dengan keinginan? Cara membedakannya adalah itu tadi definisinya. Kalau kebutuhan itu kita tidak bisa hidup tanpa itu, keinginan kita bisa hidup tanpa itu, dan ini ada sedikit flowchart untuk membantu teman-teman. Contohnya ya, misalnya kita ingin membeli sepatu baru untuk kondangan. Nah, sekarang kita mulai. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya butuh ini? Kalau ternyata nggak butuh, ya berarti tunda, nggak perlu beli. Kalau saya butuh, apakah yakin? Saya yakin, oke lanjut. Kalau nggak yakin, ya udah tunda aja, nggak usah beli dulu. Saya yakin. Terus di rumah ada nggak barang yang serupa? Misalnya ada sepatu kondangan yang lain nggak? Oh ternyata ada. Terus barangnya rusak? Enggak sih, masih bagus. Lanjut. Barangnya bisa dijual balik nggak? Dijual kembali nggak? Enggak sih, saya pengen tetap simpan, tapi saya pengen beli yang lain aja. Ya udah, kalau saya mau menyimpan, berarti kalau silahkan kita tunda pembelian aja dulu gitu. Kemudian kalau misalnya barang yang udah lamanya ternyata rusak. Nah, kalau misalnya rusak, bisa diperbaiki nggak? Kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa, pertanyaan selanjutnya adalah bisa bayar cash nggak? Oh bisa, ya udah beli cash. Kalau nggak bisa, kita tunda dulu. Nah, terus kalau barang yang barang yang lamanya itu nggak rusak, tapi mau saya jual, ya udah dijual aja, dibeli yang dengan kita pre-love, artinya kita jual terus kemudian beli yang baru. Nah, kemudian artinya dari sini kita bisa memetakan. Jadi kalau kita butuh, kita bisa beli cash atau kita bisa pre-love. Tapi kalau kita nggak butuh, kita bisa tunda dulu dan kita nabung dulu untuk dapat uangnya, baru kita belikan. Kemudian tadi kan kita sering terjerat hutang karena kita merasa cicilannya rendah. Misalnya kita punya gaji 10 juta per bulan. Terus ternyata kita selalu menggunakan mobil untuk berkendara. Nah, ternyata kalau misalnya kita pakai Gokar tuh tiap bulan tuh biayanya 5.400.000. Terus ditawarin lah sama teman, kenapa kamu nggak beli aja yang baru, beli mobil baru maksudnya. Beli mobil cicilannya cuma 5.700.000 loh. Nah, bedanya 5.700.000 sama 5.400.000 cuma 300.000. Daripada kamu tiap hari bayar Gokar kan, tapi ternyata mobilnya nggak kepake, mendingan 5 tahun bayar 5.700.000 beda 300.000, tapi nanti dapat mobil. Kan seringnya kayak gitu ya. Nah, padahal nih kita nggak bisa cuma melihat biaya cicilan aja, cicilan per bulan, tapi kita harus melihat data keseluruhan seperti ini. Ternyata mobil itu perlu bayar bensin, bayar cicilan, bayar tol, bayar cuci mobil, bayar isi angin, parfum, biaya tak terduga misalnya kayak tabrakan, servis, pajak, ganti ban, STNK, SIM, itu banyak banget ternyata. Kalau di total 1 tahun itu 91 juta. Dan kalau sebulan tuh 7.600.000, gede banget loh. Kalau gaji kita cuma 10 juta, berarti ini udah 76% dari gaji kita. Jadi kalau mau lihat mencicil tuh jangan hanya cicilan per bulan, tapi biaya keseluruhan. Nah, terakhir di poin yang kedua ini terkait berhutang adalah ketika kita tidak punya tujuan dalam tabungan. Contohnya ya nabung aja nih, misalnya buat berhaji, nabung aja buat haji, tapi nggak tahu tiap bulan mau nabung berapa dan targetnya berapa, itu nggak ada. Nah, kalau kita punya tujuan tabungan, kita nggak akan mudah tergiur sama pinjaman. Oh, saya tuh ternyata di tabungan saya sekarang udah 50% menuju target, saya nggak perlu pinjaman gitu. Jadi kan enak ya. Nah, tools yang bisa digunakan untuk membuat tujuan itu ada ini, SMART namanya. Ini singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, time related, dan place. Maksudnya seperti apa? Misalnya, tujuan saya mau daftar haji berdua sama suami. Butuhnya berapa? Butuhnya kalau berdua itu adalah 2 kali 25 juta, berarti 50 juta. Anggaplah 60 juta. Nah, gimana caranya saya mencapai 60 juta itu? Dalam waktu 5 tahun. Oh, saya bisa nabung dengan 1 juta per bulan. Nih, measurable, terukur 1 juta per bulan. Nah, kalau nabung 1 juta per bulan, bisa nggak? Achievable nggak? Tercapai nggak? Oh, ya udah coba 1 juta kali 12 bulan kali 5 tahun. Oh, ternyata tercapai 60 jutanya. Achievable. Relevan nggak sama budget yang kita punya? Oh, ternyata pemasukan saya cuma 5 juta per bulan. Kalau 1 juta untuk dana haji terlalu berat buat saya. Oh, berarti itu nggak relevan. Kita bisa turunin jadi 500.000 aja tiap bulan. Tapi nanti jangka waktunya jadi 10 tahun.
time related tadi, goal yang mau dicapai dalam berapa lama. Tadi kalau 5 tahun ya 1 juta tiap bulan, kalau 10 tahun bisa 500.000 per bulan. Kemudian yang terakhir adalah place, adalah tempat nabungnya. Boleh misalnya dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun emas juga boleh. Kita nabung sesuai dengan ilmu dan juga kebutuhan kita. Gitu ya, terkait dengan tujuan tabungan. Nah, kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga tadi udah ya, masalah yang pertama tentang nggak bisa menabung, yang kedua adalah nggak bisa punya banyak utang. Nah, yang ketiga ini adalah masalah kita harus membiayai orang tua atau mertua atau adik atau kakak. Nah, apa penyebabnya? Biasanya karena kurangnya komunikasi soal keuangan. Orang tua main pinjam uang aja, main berutang aja. Adik juga. Terus kemudian ternyata orang tua nggak punya dana pensiun. Ternyata orang tua suka beli-beli barang-barang mewah padahal uangnya udah nggak ada. Ini karena kurangnya komunikasi. Kedua adalah karena keputusan istri yang biasanya tadinya bekerja akhirnya tidak bekerja karena punya anak. Padahal orang tuanya masih butuh disupport. Akhirnya harus membiayai dari uang suami gitu kan. Yang ketiga adalah tidak menyiapkan dana pensiun dari orang tuanya. Nggak ikut BPJS TK, nggak ada jam sostek gitu-gitu. Terus yang terakhir adalah tidak ada asuransi kesehatan. Jadi kalau orang tua nggak ada asuransi kesehatan, ketika dia sakit, dia akan meminta bantuan dari anaknya dong otomatis gitu. Nah, solusinya apa? Coba kerjasama antara seluruh anggota keluarga, sama adik, sama kakak, sama saudara, semuanya. Bantu bagaimana caranya supaya beban biaya kebutuhan orang tua itu bisa tercover bersama-sama. Yang kedua, cari pemasukan tambahan sebagai istri. Kalau misalnya nggak mau kerja, berarti ya coba jualan online, ngajar online atau apa gitu yang bisa dilakukan supaya bisa menambah pemasukan tambahan dan bisa ngirim ke orang tuanya. Yang ketiga adalah menabung untuk hari tua. Kita bisa mulai nyisihin cara nabung atau kita bisa ikut asuransi kayak jam sostek gitu. Kita daftar mandiri kalau misalnya nggak di cover sama perusahaan. Yang terakhir adalah kita mendaftarkan diri untuk asuransi kesehatan minimal BPJS gitu, supaya nanti tabungan kita nggak langsung terpakai begitu aja, karena kan kadang biaya kesehatan gede banget ya. Nah, kalau misalnya kita bisa tercover BPJS, sisanya kan bisa kita cover dari uang yang kita tabung. Nggak semua uang yang kita tabung untuk bayar kesehatan kita gitu. Nah, ini adalah contoh kerjasamanya. Contohnya misalnya ternyata kebutuhan orang tua kita tiap bulan itu 5.600.000 dan ternyata bisa tercover dari misalnya dari jualan es batu, dari anak pertama, anak kedua berapa ngasihnya. Terus kemudian misalnya punya uang pensiunnya diinvestasikan misalnya dalam bentuk deposito. Nah, tiap bulan berapa? Di total ternyata cukup ya kan, jadi kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa memetakan dulu ini pengeluaran bulanannya berapa, pemasukannya berapa, dan kekurangannya berapa yang bisa di cover oleh anak-anaknya gitu. Terakhir adalah tentang penyebab masalah yang tadi udah tentang hutang, tentang tabungan, dan juga tentang membiayai orang tua atau mertua. Nah, yang terakhir ini biasanya adalah karena ketidakterbukaan antara suami dan istri soal keuangan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah komunikasi yang tidak baik, kemudian pasangan tidak mau mengakui kesalahan atau denial, dan menganggap uangnya itu ya uangnya diri dia sendiri, tidak mau digunakan bersama. Artinya dia nge-keep sendiri, nggak mau sharing atau nggak mau ngasih tahu jumlah gajinya berapa gitu. Solusinya apa? Kita coba pelajari bahasa cinta. Kemudian kita mengajak bicara setelah tangki bahasa cintanya full. Ini akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian kita coba duduk bareng, akui kesalahan, petakan masalah, dan gunakan uang bersama. Penjelasannya seperti apa? Nah, saya mau bahas tentang ini dulu deh, bahasa cinta dulu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, silahkan isi di sini ya. Ini ada tesnya di sini. Dan kalau mau lebih jauh, lebih jelas, bisa ikut mini kelas ataupun di momenku. Nah, jadi ada 5 bahasa cinta. Nah, sering nggak sih kita suka nanya misalnya, kenapa sih suami kita nggak romantis? Kenapa dia nggak ngasih bunga di hari anniversary, atau kenapa dia nggak ngasih coklat di hari Valentine, misalnya seperti itu. Padahal suami kita bantuin kita masak, bantuin kita bersih rumah pada saat misalnya anak rewel, atau bantu jagain anak. Itu
apakah itu bukan cinta gitu kan? Padahal ternyata ini kita cuman punya bahasa cinta yang berbeda. Si istri itu bentuk bahasa cintanya adalah receiving gifts. Dia merasa dicintai ketika menerima bunga, menerima kado, menerima hadiah. Sementara si suami itu dia itu bahasa cintanya adalah acts of service. Dia merasa senang ketika dilayani. Dia makanya tadi bahasa cintanya adalah bantuin masak, bantuin jaga anak dan lain-lain. Nah, nggak nyambung kan artinya si suami ngomong pakai bahasa cintanya dia, si istri ngomong pakai bahasa cintanya dia sendiri, akhirnya nggak nyambung satu sama lain. Nah, harusnya kalau mau ngomong bahasa cinta itu tukeran, artinya si istri membahasakan melalui bahasa cinta suami. Jadi istri coba masak masakan yang enak, pijitin suami, terus kemudian misalnya melayani suami, dan dia akan merasakan cintanya dari si istri. Nah, si suami itu juga membahasakannya dari bahasa cintanya istri, kasih bunga, kasih coklat, supaya merasa dicintai gitu ya. Nah, ada 5 bahasa cinta. Ada word of affirmation, ini tipenya yang senang dipuji. Kemudian yang kedua adalah quality time, sering bersama-sama. Yang ketiga itu mendapat hadiah. Yang keempat acts of service. Yang keempat adalah physical touch atau ada hubungan kontak fisik. Nah, jadi silahkan diisi di sini, kemudian teman-teman mengisi tangki cintanya pasangan dulu sebelum ngomong soal keuangan. Gini jadinya nanti ya. Kalau udah full tangki bahasa cintanya, teman-teman bikin kesepakatan soal waktunya yang enak, misalnya setelah anak-anak tidur. Kemudian kesepakatan ini tuh terkait misalnya mau ngobrolinnya berapa jam gitu. Terus misalnya nggak pegang HP selama ngobrolin ini gitu. Terus kemudian agendanya tuh misalnya hari Senin mau ngomongin anggaran, Selasa ngomongin evaluasi, Rabu ngomongin rencana menabung. Jadi udah ada kebayang agendanya, nggak tiba-tiba dan nggak tiba-tiba dan juga nggak terlalu terlalu bikin pusing karena nggak ada agendanya. Yang terakhir adalah show and clear, artinya teman-teman bisa bawa coret-coretan dulu sebelum diberikan ke suami. Jadi paling nggak dari nol, karena kan suami kadang kerja ya, kita jadi pusing kalau misalnya langsung ngomongin tapi ngomong doang. Jadi coba kita present dalam ada kertasnya, ada pulpennya. Jadi kan kalau suami itu kan laki-laki itu makhluk visual, mereka akan lebih mengerti dengan digambarkan gitu. Nah, yang terakhir adalah tentang gunakan uang bersama. Ini contoh di keluarga saya. Jadi saya punya pemasukan, suami punya pemasukan. Saya share 70% dari pemasukan saya. Sisanya saya gunakan untuk zakat dan untuk keperluan saya sendiri. Kemudian suami juga gitu, share 80%, kemudian di-keep untuk kebutuhannya 10%. Nah, dari sini ini namanya adalah rekening bersama. Dari sini kita sharing dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang kita butuhkan. Tadi kan untuk nabung pensiun, dana darurat, haji, pendidikan, mengirim orang tua, mertua, kebutuhan bulanan, semuanya dari sini. Nah, teman-teman bisa bikin seperti ini rekening bersama. Satu rekening kayak gini untuk menampung dana dari kalau suami dan istri sama-sama bekerja. Nah, gimana kalau istrinya nggak bekerja? Berarti ini bisa dianggap sebagai ya rekening istri aja. Si suami transfer ke rekening istri. Nah, terus kemudian baru dari sini dipetakan untuk kebutuhan bersama gitu. Itu ya. Jadi jangan suami ngekip pemasukannya tanpa diketahui sama istri. Ini bisa jadi sumber masalah. Jadi harus kita bicarakan baik-baik. Nah, bagian yang ketiga adalah to-do list bulanan. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengatur keuangan selama sebulan? Ini adalah flow-nya ya. Jadi, saat gaji masuk, bikin anggaran dulu. Setelah bikin anggaran, tadi ya untuk kebutuhan, untuk nabung berapa. Kemudian buat yang ditabung itu dipisah di awal, langsung ditabung sesuai dengan smart tadi ya, dihitung kebutuhan bulanannya berapa. Kemudian lakukan tabungan di rekening terpisah. Kemudian catat tiap selama sebulan itu tiap hari dicatat pemasukan, pengeluaran, selalu mendahulukan hutang dan kebutuhan. Tadi ya need versus want, dahulukan kebutuhan dulu. Kemudian dievaluasi, ini penting, evaluasi anggaran dasar yang ini. Kalau ternyata tadi anggaran dasarnya terlalu tinggi, ya udah potong pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian kelebihannya buat ditabung. Tapi kalau ternyata anggaran dasarnya terlalu rendah, berarti saya terlalu pelit sama diri sendiri. Dinaikin berarti, yang tabungannya dikecilin gitu. Perlu dievaluasi akhirnya nanti supaya ketahuan berapa sih anggaran dasar yang pas untuk kita tiap bulannya. Udah, terus kemudian gaji masuk lagi deh. Udah terus seperti ini, looping setiap bulannya. Nah, manajemen keuangan itu bukan
tugas istri aja, tapi juga tugasnya suami. Nah, kita mengharapkannya suami mau diajak bersama-sama untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi jangan pusing sendiri, semuanya harus dikerjakan bersama. Nah, ini adalah apps yang digunakan di Momenku, namanya Money Lover, bisa di-download gratis. Penjelasan detailnya cara menggunakan aplikasi ini ada di kelas Momenku ya. Tapi ini ada saya cantumkan beberapa list fitur yang cukup menarik untuk digunakan. Yang pertama adalah Goal Wallet yang tadi ya. Jadi tiap wallet ini, tiap dompet ini bisa mencatat kita udah berapa persen menuju goal. Tadi misalnya dana darurat 100 juta, sekarang udah 50 juta, berarti 50%. Nah, ketahuan di sini. Terus bisa bikin budget. Oh, ternyata budget untuk makan di luar itu ternyata sudah 80%, sisa 20%. Ntar ketahuan. Dia ntar ada notifikasinya udah over budget. Terus bisa ada laporannya, nggak perlu diolah, langsung bisa kelihatan, ada grafik-grafiknya. Terus bisa melihat grafik pemasukan pengeluaran tiap bulan, apakah bulan ini lebih tinggi dari kemarin, misalnya gitu. Terus kemudian bisa juga diekspor ke Excel untuk diolah lebih lanjut. Ini teman-teman bisa klik ya, ini linknya, nanti bisa dari PDF yang di-share, ini bisa diklik. Kemudian bagian yang keempat adalah bagaimana Momenku membantu kamu belajar. Nanti di Momenku itu kita akan belajar selama 1 bulan ya. Jadi bukan 1 minggu, bukan 1 hari, bukan 1 jam, tapi 1 bulan, tepatnya 37 hari. Diajarin sampai bisa sama saya. Kemudian juga ada admin juga yang membantu teman-teman supaya lebih mengerti. Nah, ntar ada videonya seperti ini, nonton video, jadi bisa ditonton kapan aja saat teman-teman sempat. Bukan harus live, harus mantengin gitu. Jadi bisa ditonton kapan aja. Ada tugas juga kayak gini, dan juga ada grup diskusinya. Jadi teman-teman bisa nanya di grup atau bisa private chat ke saya. Jadi kan ada, kalau keuangan itu ada yang rahasia ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semua rahasia terjaga. Dan kalau misalnya bingung bisa langsung tanya japri ke saya, nggak harus di grup gitu. Nah, yang pertama ini adalah tentang belajar mencatat supaya konsisten. Kayak gini, nanti diajarin, kan mencatat aja gampang ya, semua orang bisa. Tapi mencatat yang konsisten selama bertahun-tahun seperti saya, sekarang kan saya mencatat udah hampir lebih dari 3 tahun mencatat tiap hari dan gak bosan. Kenapa? Karena saya tahu tujuannya dan saya tahu tipsnya bagaimana supaya konsisten. Nanti diajarin. Yang kedua, gimana caranya supaya kerjasama mengatur keuangan sama suami. Tadi ya, berapa persen sih dari gaji suami buat kebutuhan keluarga, berapa untuk pribadi. Terus kalau ada dana tahunan, misalnya dapat THR, dapat bonus, itu untuk keluarga berapa. Ini akan dibahas. Jadi ntar perlu surat izin dari suami, karena harapannya nanti suami juga membantu bekerja sama dalam selama kelas ini berlangsung. Yang ketiga, bagaimana caranya mencapai tujuan keuangan. Contohnya misalnya saya punya 8 tujuan keuangan. Ini gimana sih cara mencapainya supaya sesuai dengan target, supaya kita juga mencapai tujuan yang gak berat. Nanti kita akan ada hitung-hitungannya, dibantu supaya tercapai dalam jangka waktu pendek ini misalnya gitu. Terus kemudian sesuai sama budget gitu. Nah, yang keempat adalah belajar membuat anggaran yang cocok. Jadi, yang cocok itu maksudnya apa? Karena tiap keluarga kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, nggak bisa disamain. Kalau ke pengeluaran saya segini, ya punya kamu juga harus segini. Nggak bisa seperti itu. Kan income-nya juga beda, expense-nya juga pasti beda. Nah, nanti ketahuan berapa sih untuk zakat infak sedekah, berapa untuk cicilan, berapa untuk tabungan, berapa untuk kebutuhan bulanan. Ntar kita coba petakan dan kita bandingkan dengan standar, apakah anggaran kita sudah sehat atau belum gitu. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi. Jadi, oh ternyata bulan ini tujuan keuangan saya tuh dana darurat tiap bulan harusnya 1 juta. Ternyata cuma nabung 800. Nah, ini berarti kan nggak sesuai. Nah, ini kita perlu evaluasi gitu. Nanti kita mengevaluasi tujuan keuangan, mengevaluasi budget, dan seterusnya. Nanti kita ada pengecekan kesehatan keuangan juga. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan oleh Momenku. Nah, buat teman-teman silahkan setelah ini mengisi link feedback, link survei ini di akhir. Nah, nanti setelah teman-teman mengisi survei ini, teman-teman kan bikin testimoni juga ya. Dengan 2 syarat itu, mengisi survei di link ini dan juga mengisi testimoni, teman-teman nanti akan mendapatkan PDF materi yang dijelaskan ini. Jadi kan ini masih dalam bentuk video ya, belum ada PDF-nya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan PDF-nya, dikirim ke email, tapi perlu mengisi survei ini dan juga perlu membuat testimoni dulu di IG Story ataupun di WhatsApp.
Itu kira-kira terkait dengan survei akhir ini. Gitu, semoga materinya bermanfaat ya. Terima kasih. Kalau teman-teman misalnya ingin mengetahui tentang momenku, kapan sih buka kelasnya, harganya berapa sih, terus kemudian apa aja sih yang dipelajari, ini bisa teman-teman baca di sini ya, di Instagram. Semuanya ada di situ. Nanti kalau misalnya tetap masih bingung, teman-teman bisa DM saya. Gitu harapannya dengan teman-teman belajar sedikit tentang manajemen keuangan di sharing session ini, teman-teman bisa menerapkan keuangan yang sehat dan bisa menjadikan keuangan keluarga teman-teman menjadi lebih kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.